Salam sejahtera saudara dan saudariku. Sebagai warga gereja sejagat, pada hari ini kita diajak untuk memperingati keteladanan hidup dari seorang perawan berkebangsaan Italia. Santa Scholastica namanya. Dia adalah saudari kembar dari Santo Benedictus, pendiri Ordo Benediktin. Sejak masa mudanya, Santa Scholastica sudah berniat untuk memberikan seluruh hidupnya dalam doa dan tapa bagi kemuliaan Allah. Sehingga tidak heran kalau ia memilih untuk menjadi biarawati semasa hidupnya. Sehubungan dengan perjalanan hidup Santa Scholastica, ada beragam kisah menarik yang dapat diceritakan. Salah satunya tentang permohonan Santa Scholastica kepada Santo Benedictus menjelang akhir hidupnya. Santa Scholastica meminta Santo Benedictus untuk tetap berada bersamanya. Namun permintaan itu ditolak karena Santo Benedictus harus kembali ke biaranya. Berhadapan dengan penolakan ini, Santa Scholastica pun berdoa kepada Tuhan. Dan tiba-tiba saja terjadi hujan dan badai yang amat dahsyat. Santo Benedictus segera mengajukan protes karena ia tahu bahwa itu terjadi atas permintaan Santa Scholastica. Santa Scholastica pun menjawabnya demikian. Aku mohon kepadamu, tetapi engkau tidak mau mendengarkan aku. Jadi, aku mohon pada Tuhanku, dan ia sungguh mendengarkan aku. Sekarang, pergilah kalau engkau bisa. Maka pada malam itu, Santo Benedictus tetap berada bersama dengan Santa Scholastica untuk bercakap-cakap tentang sukacita kehidupan rohani. 3 hari kemudian, Santa Scholastica akhirnya berpulang ke rumah Bapa. Saudara dan saudariku, dari teladan Santa Scholastica ini, kita dapat belajar bahwa permohonan yang disampaikan dengan tulus dan jujur tentu akan mendapat tanggapan yang terbaik dari Tuhan. Hal ini pula yang kiranya ingin ditegaskan dalam Injil hari ini, dari Markus bab 7 ayat 24 sampai dengan ayat 30. Yesus yang hendak berangkat ke daerah Tirus tiba-tiba ditemui oleh seorang ibu yang memohon pertolongan Yesus untuk menyembuhkan anak perempuannya yang sedang kerasukan roh jahat. Penginjil Markus menulis bahwa sang ibu adalah seorang Yunani berkebangsaan Siro-Venesia. Dia berani mendatangi Yesus dan tersungkur di hadapan Yesus karena ia percaya bahwa Yesus mampu membantunya keluar dari masalah yang dialaminya. Namun rupanya kepercayaannya ini tidak serta-merta ditanggapi secara positif oleh Yesus. Yesus malah mengibaratkan permohonannya itu dengan tindakan mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Pengandaian ini berarti Yesus sebenarnya datang untuk terlebih dahulu menolong bangsa Israel dan bukan bangsa asing seperti Yunani. Tetapi sang ibu tidak peduli akan hal itu. Dan Yesus pun berbicara demikian bukan dalam rangka merendahkan martabat sang ibu, melainkan Yesus ingin melihat sejauh mana iman yang dimiliki oleh ibu itu. Maka didorong oleh rasa cintanya yang besar kepada anak perempuannya, sang ibu tetap memohon bantuan Yesus sebagaimana terungkap dalam jawabannya. Anjing di bawah meja pun makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak.
Sungguh jawaban ini merupakan ungkapan iman yang penuh dengan kerendahan hati. Kembali kita diingatkan bahwa permohonan yang disampaikan dengan tulus dan jujur akan selalu mendapat jawaban yang terbaik dari Tuhan. Alhasil, sepulangnya dari pertemuan dengan Yesus, sang ibu mendapati anak perempuannya telah sembuh. Kuasa jahat telah keluar, karena iman selalu akan mengundang kuasa Tuhan untuk meraja selamanya. Maka dari itu, saudara dan saudariku, baik melalui pesan Injil maupun kesaksian hidup Santa Skolastika, kita diajak untuk selalu bersikap rendah hati dan setia kepada Tuhan. Kerendahan hati di hadapan Tuhan akan selalu menyadarkan kita bahwa kita butuh Tuhan untuk segala sesuatu yang sedang dikerjakan. Kita butuh Tuhan untuk segala yang akan direncanakan. Kita butuh Tuhan untuk segala yang telah dilewatkan. Kerendahan hati membuat kita merasa bahwa hidup ini akan sangat berarti jika Tuhan hadir dan menemani di semua sisi. Sedangkan kesetiaan kepada Tuhan akan selalu menyadarkan kita bahwa Tuhan tidak boleh diduakan, apalagi dinomor duakan. Menduakan Tuhan berarti menyandingkan Tuhan sama dengan yang bukan Tuhan. Menomorduakan Tuhan berarti menyatakan ada sesuatu yang lebih utama dari Tuhan. Kedua, sikap ini tentu harus dihindari agar keselamatan dari Tuhan lebih mudah kita rangkul dan miliki mulai sejak saat ini. Tuhan memberkati kita sekalian.